Apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu, kuat, tetap semangat, dan penuh berkat. Bisa jadi ada makhluk halus yang menyukai ketika Anda sulit untuk menemukan pasangan. Ada dengan ini putus lagi, ada dengan itu putus lagi, ada dengan ini putus lagi, ada dengan C, ada dengan B, ada dengan A, putus lagi, putus lagi. Di sana sini putus, tidak sampai ke jenjang pernikahan. Bisa jadi ada gangguan makhluk halus. Bisa jadi ada makhluk halus yang menyukai Anda ketika Anda sulit untuk menemukan pasangan Anda. Memang hidup mati jodoh, celaka beruntung, secara hakikat sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kita juga dituntut karena diberi akal pikiran untuk mencari apa yang kita inginkan, mencari apa yang kita impikan, mencari apa yang kita harapkan, mencari cita-cita yang kita dambakan, termasuk juga mencari jodoh yang kita inginkan, mencari rezeki, mencari hidup yang lebih baik, mencari keberuntungan, karena diberi akal pikiran. Dan kita juga dibekali dengan jiwa dan badan, ruh dan raga, dan segala perlengkapannya, dan disediakan bumi yang terhampar, disediakan pasangan-pasangan kita, sehingga kemungkinan kita mencarinya, sehingga tentulah kita dituntut untuk mencarinya, mencari yang ada di bumi, mencari rezeki yang ada di bumi, mencari jodoh juga yang ada di bumi. Begitu. Dan kita juga dibekali oleh orang-orang tua dulu kita dengan doa, dengan mantra-mantra juga, gitu ya. Nah, kemungkinan lagi nih, bisa jadi orang yang sulit mencari atau orang yang sulit untuk mendapatkan pasangan, bisa jadi dia diganggu atau disukai makhluk halus atau dihalangi oleh makhluk halus. Ada makhluk halus yang suka kepada kita, sehingga ketika kita jadian dengan anu putus, jadian dengan anu, putusnya tuh tanpa alasan yang pasti, kitanya saja malas untuk menikah, padahal dia udah serius mengajak menikah kitanya, dia udah serius mengajak ke jenjang pernikahan kitanya. Biasanya begitu cirinya, biasanya katanya, menurut cerita-cerita begitu, biasanya yang begitu tuh ada disukai oleh makhluk halus. Ketika kita diajak tuh sama lakinya tuh, cewek ini tuh
Yuk kita lebih serius hubungan tuh, lebih kita pertemukan orang tua kita lebih serius lah. Aduh, belum siap saya untuk ke jenjang yang lebih serius. Atau tiba-tiba kita malas untuk melakukan pernikahan. Padahal dia sudah ada keinginan wanita tersebut untuk menikah dan sudah siap secara lahir, secara batin sebenarnya sudah siap. Tetapi dia malas atau dengan alasan belum siap. Padahal kedua orang tuanya tuh menginginkan dia tuh menikah. Menginginkan dia tuh dapat pasangan. Dan lelakinya juga begitu, menginginkan dia tuh jadi pasangan dia. Tapi dia tuh wanita ini malas untuk melakukan pernikahan. Malah dia inginnya tuh main ke tempat apa tuh lembah, main ke tempat gunung, ke tempat sepi, main nongkrong, main di mana aja, main pengennya main aja. Ada yang begitu, ada juga dia sudah ingin menikah, hatinya tuh perempuan ini tuh sudah menginginkan untuk apa tuh membahagiakan kedua orang tuanya, menikah ke jenjang yang lebih serius dengan lelakinya. Tetapi kok tiba-tiba lelakinya tuh tiba-tiba tanpa alasan yang jelas tidak ada atau memutuskan dengan si A, kemudian menjalin hubungan lagi dengan si B, tiba-tiba diputuskan lagi, kemudian menjalin lagi hubungan dengan si C, tiba-tiba sudahlah sampai di sini, putuskan lagi, tiba-tiba menjalin lagi hubungan dengan si D, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, pokoknya bisa jadi ada makhluk halus yang suka. Atau begini, ada tuh perempuan, ini sebagai contoh saja, sebenarnya mau perempuan mau laki sama begitu biasanya tuh. Ada lagi yang begini, dia tidak ada yang naksir gitulah, atau tiba-tiba yang naksir tuh benci ke dia. Dan nanti yang tidak ada yang naksir gitu, tidak ada. Yang ingin jadi pacarnya tuh tidak ada aja, padahal wajah cantik misalkan, atau wajah tampan, tapi tidak ada tuh yang mendampingi dia tuh, yang ingin menjadi pendamping tuh. Bisa jadi juga begini, tiba-tiba saja awal mula baik-baik kesananya jadi benci, awal mula baik-baik kesananya jadi tidak suka, awal mula dengan ini hubungannya baik-baik kesananya jadi dibenci, awal-awal dengan ini hubungannya biasa-biasa, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari melakukan 4 hari, tiba-tiba jadi benci, seminggu jadi benci, baru juga 3 hari jadi benci, begitu. Jadi empat faktor ya. Ada yang dia tuh diajak nikah tuh malas terus padahal udah hampir serius, udah serius lah dari pihak hanya dianya saja
padahal dia secara lahir batin sudah siap. Yang kedua, wanita ini dengan siapapun putus saja pacaran tuh, dan dia inginnya tuh main, pokoknya dia inginnya tuh bermain saja, padahal dia misalkan sudah punya pacar, putus lagi, sudah punya, kemudian jadian dengan ini, putus lagi, dengan ini putus lagi. Kemudian ada juga yang memang tidak ada yang suka pada dia tuh, yang ketiga. Kalau ini masih ada yang suka, hanya putus terus, sudah dijodohkan dengan oleh orang tuanya, putus. Yang kedua nih, sudah dijodohkan dengan ininya, putus tanpa sebab alasan yang jelas, tanpa pertengkaran. Ada yang ketiga, ini tidak, orang itu tidak suka saja, tidak suka saja, seolah-olah wanita itu dingin, terlihat oleh kita tuh dingin, seolah-olah dingin, jadi malas untuk mendekati, malas untuk mencintai, malas untuk jadi pasangan dia, malas begitu. Yang ketiga. Yang keempat, ini disukai, yang keempat tuh disukai, dia perempuan ini disukai, tetapi baru beberapa hari tiba-tiba pasangannya tuh benci. Dengan siapapun begitu, kejadiannya tuh sama. Nah, ini yang harus digaris bawah itu, kejadiannya tuh sama, begitu saja kejadiannya tuh sama. Nah, itu yang harus digaris bawahi, kejadiannya tuh sama begitu. Misalnya ini si A nih dengan si Anu begitu, dengan si Anu begitu, dengan si Anu begitu, dengan si Anu begitu. Ini harus, bisa jadi ada yang menyukai makhluk halus begitu. Bisa jadi ada yang menyukai makhluk halus sehingga dihalangi. Bukan suudon ke makhluk halus. Maaf ya nih. Kalau di sini ada makhluk halus, maaf nih, bukan suudon saya. Bukan suudon. Bisa jadi karena makhluk halus itu mendengar juga, mendengar. Bisa jadi disukai makhluk halus. Biasanya datang tuh dalam mimpi yang menyukainya tuh. Saya pernah kejadian, saya tidak jauh-jauh memberi contoh, saya sendiri didatangi oleh ular, kalau tidak salah tuh tiga ular. Tetapi nggak tahu tuh masalah dia suka atau enggak. Ya begitulah, ular itu cerita begitu, bahkan keyakinannya saya tahu ular itu begitu, keyakinannya dia bicara tentang dalam mimpi. Bisa saja kan ular itu melambangkan apa, melambangkan sifat saya yang buruk, bisa saja begitu. Nah begitu, jadi bisa jadi begitu. Ada lagi nggak kira-kira cirinya? Dan ya begitulah, kira-kira itu gambaran cirinya tuh. Bisa jadi yang begitu tuh disukai makhluk halus. Tapi jangan suudon, jangan buruk sangka. Tidak buruk sangka, tetapi maksud saya begini. Kita tuh coba kalau terjadi begitu beberapa kali. Kalau satu dua tidak. Kalau terus menerus begitu sulit begitu. Coba kita sebagai makhluk yang berakal pikiran, kita tuh coba kita meminta perubatan, meminta apa tuh namanya tuh, meminta cara, meminta obat, meminta penawar, meminta penyinglar, penyingkir, atau meminta penarik untuk
jodoh, penarik untuk lembutnya lagi, bahasa halusnya lagi, meminta doa. Begitu ya, meminta doa kepada orang yang memang mumpuni, yang memang ahlinya dalam bidangnya. Begitu. Kepada orang tua, ya tentu saja kepada orang tua. Jadi kita jangan menyimpan keinginan, kita coba sampaikan kepada kedua orang tua juga, sampaikan dan kita minta ridhonya. Karena kan doa orang tua tuh terkabul. Juga minta kepada yang ahli dalam bidangnya, meminta apa tuh cara, minta cara agar dapat jodoh cepat nih. Saya sudah pengen nikah, saya sudah ingin melakukan, saya sudah ingin berkeluarga, sudah ingin menikah untuk membahagiakan kedua orang tua, untuk sebagai pelengkap hidup, pendamping hidup, ingin mencari pendamping hidup gitu. Begitu. Coba kita dicoba ke yang ahli ya, yang ahli, yang mumpuni, yang memang gitu. Minta kepada Tuhan ya tentu itu pastilah, itu setiap pribadi kalau itu. Nah begitu, coba kita minta doa, minta apa tuh, petunjuk. Nah saya pun dulu begitu. Tetapi yang mesti terjamin ya, itunya orang yang dipintanya begitu. Tetap kita, tetapi Anda juga yang meminta tuh pertama harus dia memiliki niat yang sungguh-sungguh, benar-benar sudah ingin melakukan pernikahan, ingin resmi begitu ya. Dari kita juga sungguh-sungguh harus dari diri sendiri dulu kan begitu ya. Semoga manfaat dan Anda semua mendapat berkat, amin.